Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Biomedik Dasar kelas reguler 1 Sarjana Terapan Keperawatan akan menjelaskan mengenai penerapan hukum fisika pada traksi. Disusun oleh Gracia Stella Maris, Hoirunisa, Yasmin Salwa Asyabira Hawin, Nadia Maharani, dan Alfiani Rahmasari. Topik yang akan kami bahas mengenai definisi traksi, prinsip traksi, tujuan traksi, jenis-jenis traksi, dan yang terakhir, hukum pada traksi. Definisi traksi. Traksi adalah suatu pemasangan gaya tarikan pada bagian tubuh. Traksi harus diberikan dengan arah dan besaran yang diinginkan untuk mendapatkan efek terapeutik. Traksi merupakan pemasangan pen atau kawat untuk memberikan traksi kontinu. Jadi dapat disimpulkan bahwa traksi adalah suatu gaya yang langsung pada daerah tertentu dan diberikan senatural mungkin untuk menarik otot. Oke, lanjut ke prinsip traksi. Prinsip traksi meliputi tali utama dipasang di pin rangka sehingga menimbulkan gaya tarik. Berat ekstremitas dengan alat penyokong harus seimbang dengan pemberat agar reduksi dapat dipertahankan. Pada tulang-tulang yang menonjol sebaiknya diberi lapisan khusus. Traksi dapat bergerak bebas dengan katrol. Pemberat harus cukup tinggi di atas permukaan lantai. Dan traksi yang dipasang harus baik dan terasa nyaman. Selanjutnya adalah tujuan dari traksi. Traksi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya ada untuk meminimalkan spasme otot, yang kedua untuk mengurangi dan mempertahankan kesejajaran tulang yang tepat, ketiga untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan patah tulang, keempat mencegah cedera pada jaringan lunak, dan yang terakhir untuk merawat kondisi inflamasi dengan imobilisasi sendi. Nah, tujuan lain dari pemasangan traksi itu untuk dapat mempertahankan panjang ekstremitas kegarisan atau aligmen maupun keseimbangan stability pada patah tulang, memungkinkan pergerakan sendi dan mempertahankan kesegarisan fragmen patah tulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari traksi. Yang pertama itu ada traksi rangka. Traksi rangka digunakan untuk patah tulang paha atau femur, panggul, pinggul, dan patah tulang lengan atas tertentu seperti humerus. Traksi rangka melibatkan memasukkan pin atau kawat langsung ke tulang, kemudian memasang beban melalui katrol atau tali untuk mengontrol jumlah tekanan yang diterapkan. Contohnya itu seperti di dalam video di YouTube. Jadi itu pada kaki pasien dipasang sejenis katrol atau tali yang dikaitkan dengan beban yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada traksi kulit. Traksi kulit merupakan prosedur kurang invasif dibandingkan traksi tulang dan menggunakan bidai. Bidai itu sejenis alat buat patah tulang yang terbuat dari kayu atau benda keras yang ringan, perban, dan pita perekat yang ditempatkan pada ekstremitas dekat fraktur dan diterapkan langsung ke kulit. Yang ketiga itu ada traksi serviks. Traksi serviks digunakan ketika vertebra leher patah, perangkat melingkari kepala, dan menempel pada tali kekang yang dikenakan seperti rompi di sekitar batang tubuh digunakan pada jenis traksi ini. Hukum di traksi. Pada setiap pemasangan traksi harus dipikirkan adanya kontraksi. Kontraksi sendiri adalah gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan. Contohnya pada hukum Newton yang ketiga mengenai gerak yang menyebutkan bahwa bila ada aksi maka akan terjadi reaksi dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.